kita kudu lebih baik lagi mestinya. Sama dia punya karunia kita balas. Ya salah satunya jangan rajin membaca Al-Quran. Ustaz, jangan cuma waqiah doang dong. Oh iya, emang juga jangan cuma baca waqiah. Kita baca yang lain, tapi waqiah mah jangan ditinggal gitu kira-kira. Kayak kita orang nih Yasin begitu ya, malam Jumat gitu ya. Ya jangan cuma Yasin dong. Oh betul, tapi Yasin mah jangan ditinggal. Orang-orang yang ngomong kayak begitu juga belum tentu dia baca malah. Iya. Waqiah kagak, yang lain juga kagak. Yasinnya kagak, yang lain juga kagak. Insya Allah Ustaz, barangkali ke depan kita akan lebih banyak dialog tentang bagaimana sih filosofinya apa yang terkandung di dalam surah Al-Waqiah ini. Kenapa kok dia bisa bikin orang jadi selamat, kaya, lahir dan batin, dan kemudian banyak rezeki, tidak fakir selama-lamanya. Insya Allah. Begini Ustaz ya, orang itu kan kadang-kadang butuh ya sebenarnya. Iya. Butuh duit, berusaha mulu gitu kan. Tapi kok udah jelas surat Waqiah udah diterangin banyak juga tuh mengenai Waqiah itu surat rezeki, ya kan? Tapi kok orang ada yang malas benar. Kalau nanya-nanya mah kita nggak usah deh, hanya bilang bid'ah segala macam itu mah udah nggak usah dipikirin dah ya. Tetapi ini orang butuh, udah ngerti Waqiah itu surat rezeki lah ini ya. Apa namanya surat dinar ya, dirham dinar. Tapi kok ada juga yang malas-malasan baca tadi. Apa nggak yakin bagaimana tuh Ustaz? Iya, makanya saya suka bilang sama teman-teman, ente mah emang senengnya susah sih. Iya, sama miskin demen gitu. Orang makan kalau sama miskin nggak demen, sama susah bosen ya kan, sama masalah tuh pengen cepet keluar, mestinya disambut tawaran-tawaran Allah. Ada sholat subuh berjamaah yang menghilangkan kemiskinan, mestinya sholat subuh berjamaah. Ada yang sholat sunnah duha betul-betul membuka pintu rezeki, mestinya disambut. Ini mah udah kita miskin secara ikhtiar juga nggak ada, miskin secara ibadahnya juga kita nggak punya. Akhirnya kita benar-benar miskin kuadrat gitu. Di dunianya emang miskin gitu, akhiratnya juga emang miskin. Dan emang kenyataan loh. Kadang-kadang setiap tempo ya pemirsa di seluruh tanah air ya, saya bilang begini, untuk menyusul kekurangan kita dari sisi fadilah, saya bilang udah kumpulin 100 anak yatim, kenyangin dia punya perut, kasih tentengan dia punya tangan, gembirain dia punya hati, kemudian baca bareng-bareng tuh surah Waqiah. Wah subhanallah. Di pesantren ya kemarin ada kesulitan rezeki, kita udah pancang tiang mau naikin 12 lantai, terus kemudian sumber dana yang insya Allah sudah diyakini oleh kita semua bakalan masuk, ternyata masuknya masih sepersekian persennya, belum seperti yang kita bayangkan. Lalu kemudian saya tahu nih Waqiah nih kalau saya baca ngalirin rezeki, tapi karena yang saya tuju ini juga besar sekali, tak kumpulin tukang-tukang. Jadi 100-an tukang lebih itu yang pada kerja di pesantren, saya kumpulin. Saya bilang begini sama mereka semua, mau pada masih gajian nggak bulan depan? Masih Ustaz. Baik, ini saya bukan cuma mau nanggung soal gajiannya, tapi mau ngasih bonus. Syaratnya satu, ikut riadoh sama saya. Ba'da subuh sama-sama baca Waqiah, menjelang tidur sama-sama baca Yasin. Insya Allah bulan depan bukan cuma gajian, tapi insya Allah ada bonus-bonus lain yang akan Allah alirkan buat kita. Siap semua jalan. Baru nawa itu kayak begitu, ada tamu datang ngasih 7 juta. Apa katanya tamu? Tat, dia nggak ngerti ada pembicaraan ini, nggak ngerti. Apa katanya tamu? Tat, saya kan biasa ngasih buat anak yatim ya, yang ini tolong bagi buat tukang-tukang. Subhanallah. Itu baru begitu tuh. Baru niat. Ya Allah. Sekarang apalagi kalau kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan berita kepada Allah, ya Rabb, ini aku tambah nih ibadahku, mohon kau tambah juga rezekiku. Bisa. Iya. Bisa. Itu tuh Waqiah saya suruh baca, ya saya bilang kan tidak sedikit ya Ustaz, karena mereka melihat pesantren Darul Quran megah, disangkanya kita banyak duit. Padahal sih alhamdulillah emang banyak. Bedanya gua sama orang lain begini, saya bilang, bedanya saya sama orang lain. Orang lain mah ada duit dulu baru ngebangun. Kalau saya mah bismillah aja bangun dulu, ntar duitnya diantar. Kalau saya mau begitu, emang begitu tuh. Ada aja begitu besi datang duitnya ada. Ya, begitu semen datang duitnya ada. Emang begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Saya kasih rezekinya, saya kasih kunci rezekinya. Apa kunci rezekinya? Salah satunya adalah membaca suratul Waqiah. Ada seorang
alim datang kepada saya, anak muda sama-sama, tawadunya bukan main. Dia mengadu, dia bilang, madrasah anak 12 tahun begini-gini aja Ustaz. Anak malu sama anak punya abah. Kenapa sama abah yang malu? Ya rasanya kok madrasah cuma gini-gini doang. Ya ente lah usaha bagaimana kayak. Kita udah Ustaz usaha, kita udah ngadarin proposal ke sana kemari. Nah itu dia yang salah gue bilang. Itu yang bikin para ustadz mukanya disebelin sama orang. Kenapa? Karena kita suka ngaduin proposal ke sana kemari. Kita nggak ada muruah. Suratul Waqiah itu ngajarin tauhid. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Lihat, Allah ngajarin tentang tauhid. Saya cerita sama nih Ustaz, kalau antum mau bikin taman, ya, yang ada di benak antum gimana? Kalau yang ada di benak antum datang ke tukang taman, insya Allah akan datang tagihannya. Yeah. Kalau yang antum undang orang-orang landscape, orang-orang desain yang pertamanan, pun mereka meninggalkan tagihan desain, tagihan segala macam. Kenapa kita tidak mengundang Allah saja yang sanggup mengubah gurun pasir menjadi jannatin min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar? Kenapa kita nggak mengundang Allah yang udah sanggup mengubah padang pasir jadi kebun anggur sama kebun korma? Allah kan ketika padang pasir ini mau dirubah nih menjadi hijau ranai, Allah kan nggak perlu manggil PDAM untuk ngalirin air ke padang pasir. Allah tidak perlu memanggil Menteri Pertanian untuk ngirimin bibit-bibit ya supaya bisa ditanam di padang pasir ini. Allah nggak perlu Menteri PU untuk ngirim itu urukan-urukan pasir atau segala macamnya buat nguruk ini pasir biar di atasnya ada tanah-tanah merah. Nggak perlu. Cukup buat Allah ngegerakin awan ini. Awan digerakin sama dia, mampir dulu di lautan, nyerap air itu lautan, kemudian bergerak lagi ke padang pasir. Allah kirimin lagi angin bawa benih, jadi satu terus berhari-hari dihujani nih padang pasir. Nunggu dari bawah pohon korma yang kita makan, kormanya ada korma ajwa, ada korma macam-macam. Nah saya bilang, aman Ustaz, ente mau riado, mau taman nih jadi, taman madrasah ente jadi, gampang riadohin aja. Baca tuh Waqiah supaya ini tamannya Allah yang ngurus. Insya Allah ntar ada aja tuh urusannya, datang cuk. Ustaz, gersang amat ya ini madrasah. Iya nih emang nih kita pengen kalau ada tanaman-tanaman apa beres Ustaz, ntar aneh urus deh biar nggak gersang kayak gini. Bisa tuh begitu. Saya pribadi punya pengalaman juga begini. Begitu kita riadohin ternyata tetap nggak tembus duitnya, tetap nggak tembus. Akhirnya sesuai dengan ikhtiar kita berangkat ke tukang taman. Ternyata di tukang taman ketemu jamaah nih, cium tangan, peluk, ngobrol-ngobrol dikit, terus pamit. Saya main tunjuk-tunjuk aja tuh taman ini, berangkat ke pesantren. Gitu. Begitu saya tanya berapa duit semuanya, udah dibayar Ustaz. Dibayar sama siapa? Yang tadi yang tamu, yang ketemu Musa tadi. Ustaz kenal sama dia? Gak kenal. Dia yang bayarin. Iya dia yang bayarin. Katanya seberapa pun tagihan Ustaz, dia ada yang bayar. Tahu gini mau gue tambahin tunjuknya nih. Bener itu. Kita mau masang list plang, mau masang billboard, mau masang segala macam. Saya bilang udahlah, yang lo undang Allah aja. Kalau Allah yang lo undang, selesai itu urusan tanpa perlu kita minta-minta. Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkarun inna lamuramun bal nahnu mahrumun.
Kata Allah, kamu lihat tuh tanaman-tanaman. Emang kalian yang bikin numbuh atau aku bikin numbuh? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun